Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Nah, kali ini Mbak ingin mewajang tentang apa yang namanya kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan setelah kematian tentunya adalah alam kubur ya. Kita akan mati, jasad kita sudah hancur, ditubur dalam bumi, yang tinggal adalah amal. Nah, itu sudah tidak bisa diudik-udik lagi. Wallahu alam. Nah, nanti yang terjadi, ya Allah alam ya, Mbak belum pernah mengalami itu. Tapi yang pasti yang namanya kematian adalah sunnatullah dan itu pasti terjadi. Nah, pertama-tama seseorang itu yang akan kita bahas di sini adalah setelah kematian itu manusia itu sebenarnya ada kelengkapannya ya. Nah, kelengkapan itu dari jasad, sukma, roh, dan termasuk ada kelengkapan lain, God lain ya, ada khorin, ada pendamping lain, dan beberapa malaikat yang ada dalam tubuh kita, juga ilmu amalan. Itu nanti seperti apa Mbak? Nah, setelah lepas dari kematian, semua itu akan lepas, roh itu akan ditarik, jasad kita dikubur, yang tinggal di situ adalah amal dan kelengkapan kita. Di situ ada sukma dan ada kelengkapan dari diri yang disebut khorin ya, atau yang disebut dengan babakan sedulur papat kelima pancer. Jadi kelengkapan dari diri kita. Beliaulah yang mendampingi sampai kita nanti dipanggil, menemani kita di dalam kubur. Jadi kalau ada yang melihat di dalam kuburnya itu ada sosok ini, ya itulah beliau inilah yang merekam, melihat kita dari lahir sampai meninggal. Rekamannya itu ada, makanya itu juga bentuknya juga sama, wujudnya sama, sifatnya sama, karakternya juga sama. Nah, tetapi yang pasti ketika raga kita sudah hancur, tidak ada apa-apa lagi, tinggallah ya batu nisanilah kubur. Dan kubur inilah yang di sini sebagai tempat kita akhir nanti ya, tempat kita sudah tidak bisa apa-apa, hanya amal, dan nanti hanya kita dengan Gusti Allah. Kita tidak tahu seperti apa. Nah, di sini yang namanya alam kubur ini seringkali roh itu kan sudah kembali ke hadap Allah, jika kita tahu ya, untuk rasa roh. Yang di sini pada orang melihat kok ada khorinnya di situ. Iya, memang ada beberapa orang melihat itu yang di situ adalah khorin, kelengkapan seperti pendamping yang namanya malaikat pendamping seperti sedulur papat kelima pancer tadi ya. Ada 4 unsur manusia tadi. Itu sebenarnya ada yang punya khorin, tetapi Mbah tidak menyebutkan khorin, tetapi itu adalah kelengkapan gaib lahir kita, mewakili 4 unsur dan 4 nafsu. Nah itu, dan beliaulah yang menunggu kita. Makanya kalau ada yang melihat, ada yang tanya seperti apa wajah dari beliau itu ketika sudah meninggal, jika ada yang berseri-seri, oh berarti beliau sudah enak tenang di alam sana. Wallahu alam ya. Karena yang namanya khorin atau kelengkapan dari manusia itu selalu selaras dengan pemilik aslinya. Jadi jika mereka di sana disiksa, dia di situ juga tersiksa. Jika di sana dia itu murung, dia itu murung. Jika di sana dia itu menyesal, ada yang menyesal. Ada yang di sana sudah tersenyum bahagia, amalnya cukup, maka tampilannya juga akan seperti itu. Wallahu alam ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang itu apakah ini masuk surga atau tidak, baik atau tidak, dia dari itu. Wallahu alam. Tetapi dari bias pancaran dari wajah khorin atau mungkin kelengkapan gaibnya ataupun sukma beliau yang masih tertanam di dalam kubur terlihat, itulah hubungan dari raga yang sudah lepas, tinggal sukma dan
roh itu sudah masih apa ya, istilahnya sudah masih terhubung ya, walaupun sudah terpisah. Wallahu alam. Nah, yang pasti yang namanya roh itu tidak bisa kita ketahui, karena roh itu adalah hak prerogatif dari Gusti Allah sebagai pemilik dari roh dan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hanya dari beliau dan kembali kepada beliau, dah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya kita bisa menafsirkan bias-biasnya saja gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi seperti ini, Mbak. Jadi kemarin itu ada yang tewas tertabrak atau mungkin tenggelam di pantai selatan. Terus dalam mimpinya orang tuanya di apa ya namanya ya, dimimpiin bahwa dia di sana disandra. Loh, yang disandra itu siapa ya? Apakah memang jasadnya sudah dikuburkan, sudah ketemu, tapi kok disandra? Wallahu alam deh ya, wallahu alam. Tetapi biasanya yang masih di sana itu adalah sukma atau kelengkapannya. Jadi untuk raga sudah ketemu, roh kembali kepada Gusti Allah, dan yang namanya kelengkapan lain itu mungkin masih di situ karena tertawan, atau mungkin karena suatu hal yang bersifat kesalahan di situ. Roh itu akan tertanam di situ, terbelenggu di situ. Terus itu apakah bahaya, Pak? Insya Allah tidak, Li. Itu adalah bias. Tapi yang perlu kita yakini adalah doa itu tidak pernah putus, karena yang bisa menerangkan doa. Kalau ada yang bisa mengambil itu terus dikembalikan, ya Allah alam, karena itu urusannya sudah bukan dari fisiknya lagi, Li. Memang benar itu kelengkapan dari orang yang sudah meninggal, tetapi apakah itu refleksi dari semacam tumbal dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi yang terjadi kalau dari kacamata Mbah ya, itu memang tidak ada hubungannya. Ketika roh itu sudah lepas, mau kemana saja itu tidak masalah, baik ditawan ataupun dipakai ataupun dikerjakan oleh dukun untuk nyandet dan sebagainya, sebenarnya tidak ada masalah antara roh dengan jasad sudah terpisah. Wallahu alam. Tetapi yang kita yakini adalah tugas kita pada yang masih hidup, kita masih hidup, kirimkan doa terus. Doa kita adalah penerang dan jalan kuburnya. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.